Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini saya akan mencoba memaparkan mengenai kegiatan kami, yaitu mengenai kegiatan proyek, yang mana proyek itu nanti suatu kegiatan yang tidak harus berbentuk produk, tapi bisa berbentuk karakter kita. Nah, yang kita canangkan sekarang yaitu satu bentuk program cerdas berseri. Apa cerdas berseri itu? Cerdas literasi. Nanti kalian akan mendapatkan suatu pembelajaran literasi, bagaimana cara membuat kayak karya tulis, puisi, cerpen, dan buku. Juga ada sehat. Sehat itu termasuk dalam arti kita yang kita laksanakan dengan bentuk olahraga yang tiap hari Jumat. Beriman. Nah, beriman itu kita punya program kajian agama yang kita letakkan di masjid. Kita mengkaji berbagai macam program-program akhlak-akhlak yang ada di kita. Lanjut, Mas. Dari kegiatan ini, ya, maunya latar belakang, semua ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kultur kurikulum yang kita laksanakan sekarang. Lanjut, Mas. Nah, ini kembali apa? Cerdas berseri, ya. Ya, ini kondisinya. Jadi cerdas berseri punya suatu arti cerdas literasi, bersih, sehat, dan beriman. Ya, Mas, lanjut. Nah, tujuannya kita meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya berliterasi, hidup sehat, dan beriman. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan manajemen proyek. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk menerapkan konsep-konsep literasi, sehat, bersih, dan beriman yang sudah sedikit saya sampaikan pada awal kita pembukaan. Deskripsi singkat mengenai program ini yaitu suatu kegiatan yang meliputi seluruh warga sekolah, baik guru PJOK yang berkolaborasi dengan guru rekan sejawat, terutama guru yang ber-MGMPS sesama-sama guru olahraga, dan melibatkan mapel yang lain. Contohnya di situ ada agama, tadi di imtaknya. Bahasa, nah bahasa ini juga nanti ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, dalam konteks literasi. Dan PPKN, norma-norma kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia yang terpampang dalam nilai-nilai murni dalam Pancasila. Nah, ini tadi produk akhir dari kegiatan ini adalah menghasilkan satu gerakan senam literasi bersih sekitar sekolah dan hasil dari kajian keagamaan. Lanjut, Mas. Nah, Abel, nah ini mapel, ini khusus saya, arti mapelnya PJOK, ya. Terus mapel yang terlibat, di situ ada PKN, bahasa, dan agama. Peran yang terlibat, guru sebagai fasilitator, motivator evaluator, siswa sebagai peran aktif kegiatan cerdas berseri, instruktur, narasumber, literasi, narasumber keagamaan, dan serta kader UKS sebagai kesehatan dan tenaga pendidikan sebagai tenaga administrasi, keamanan, dan sebagainya. Itu meliputi di situ kondisinya dan lokasinya di sekitar sekolah kita. Produk yang dihasilkan lingkungan sekolah bersih, produk cerpen atau buku, dan situ ada bentuk sebagai ikon senam yang sudah kalian laksanakan kita dapat dari hasil kreasi membentukkan gerakan. Lanjut, Mas. Lanjut lagi, lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, ini yang perlu dikondisikan aset. Mengapa muncul aset manusia? Nah, aset manusia ini yaitu sebagai manajerial, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik sebagai guru, mahasiswa, ya mahasiswa kita sudah ada baik mahasiswa PPG Praja maupun mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan kondisi objeknya, fisik. Nah, fisik gedung sekolah, lapangan sekolah, media berbasis elektronik, internet, dan media pembelajaran olahraga seperti buku yang kalian dapat itu. Finansial, nah ini dana terutama. Semua itu akan terjalan dengan baik apabila semua elemen ini bisa menyangkut menjadi satu dalam satu progres yang sama, ya, Mas. Nah, ini ada lagi nih aset yang juga ini ya, sosial. Mengapa muncul sosial? Nah, ini sangat relevan sekali. Semua program untuk menjadi proyek itu harus bekerjasama, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi kita harus mengenalkan juga dengan media sosial, apa web, TikTok atau sebagainya. Komite sekolah. Nah, komite sekolah apa? Yaitu perwakilan dari orang tua kamu yang ada di sini akan dibentuk satu komite.
Nah, sebagai curhat kita dalam bentuk satu program. Nah, instansi kecamatan, nah, instansi kelurahan, elemen pamong, sekolah yang terdekat, semua itu menyakup menjadi satu untuk kegiatan program kita untuk menghasilkan proyek. Politik, nah politik ini kebijakan yang berhubungan dengan kesepakatan sekolah dengan pihak luar atau dengan komite atau dengan orang tua menjadi satu program. Lingkungan jelas di lokasi areal sekolah kita. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Ya, itu sedikit apa yang saya sampaikan program yang berbentuk PPT. Nah, coba saya punya pertanyaan tematik dari kegiatan cerdas berseri yang mempunyai arti cerdas literasi, bersih, sehat beriman. Ayo, coba sedikit diulas apa hasil dari kegiatan itu. Ayo, Mas, bisa? Yuk, oke. Jadi Ya. itu cerdasnya bentuk kayak membuat cerpen gitu. Bagus ya, tadi sudah kita sedikit kasih lihat. Lanjut. Terus kalau sehat itu kayak Olahraga, ya bagus. Terus kalau beriman itu kayak ada intak di sekolah. Maksud menghasilkan karakter keagamaan yang akhlak yang bagus. Dari itu mempunyai sasaran positif dari kegiatan kita ini menuju kondisi sekolah yang menghasilkan suatu produk yang berbentuk aktivitas, karakter, inovasi. Jadi suatu proyek kegiatan tidak harus bentuk produk, tapi juga membentuk satu akhlak. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi, cermin apa yang kegiatan ini bisa menjadikan suatu kegiatan yang pakem dan mungkin bisa menjadi suatu kegiatan yang prioritas kita jalani. Ayo, banyak mau bantu? Ya, oke, akan. Ayo, mengenai cerdas, sorry, ya, mengenai hasil kegiatannya. Atau coba diulang lagi, mungkin sedikit ada hal yang baru. Ya, di sini kan di ya bisa kayak kerja bakti di sekolah, atau enggak gotong royong, membersihkan area kelas. Ya. Terus sehat itu kan kayak senang yang diadain Pak Surti. Ya. Yang beribadah itu ya kayak ini. Oke, bagus. Berarti kalian sudah memahami sedikit pemahaman PPT yang saya sampaikan itu, bahwa saya kata kunci kita hasil kegiatan itu bisa menunjukkan kita merubah suatu bentuk karakter kita sebagai peserta didik. Nah, terutama kebersihan. Setelah kalian aktif bersih rutin tanpa harus menunggu program, menjadi suatu kelas yang bersih, lingkungannya bersih. Untuk kegiatan yang imtak, dari kajian-kajian itu, kamu membuat satu perubahan-perubahan yang mulai sudah luntur, akhirnya timbul kembali suatu akhlak-akhlak yang mulia. Nah, untuk literasi, kegiatan itu sangat bagus sekali karena kita punya program. Kalian nanti di akhir menjelang lulus harus punya karya tulis ilmiah. Dari sini kalian sudah diajari bentuk-bentuk hasil yang berupa produk, karakter, cerpen itu produk, puisi, dan pantun nanti akan kamu ekspresikan ke sana. Ya, seperti itu dari saya. Semoga dalam kegiatan ini bisa berjalan dan kalian juga tetap eksis dalam proses pembelajaran dan program sekolah cerdas berseri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Kalau sholat apapun boleh terserah bacaannya apa, tapi saya himbau ketika sholat maghrib rakaat pertama baca Fatihah suratnya Al-Kafirun.
Rokaat kedua Fatihah, terus baca surat Al-Ikhlas. Benar. Kok sok-sokan ya? Pak, aku hafal Pak, sampai separuh biga hafal Pak. Sunnahnya kalau maghrib itu rokaat pertama suratnya Al-Kafirun, rokaat kedua besar. Anda pasti bertanya, Pak, temanya apa? Kan begini toh? Baik, temanya ada 2 kata. Temanya ada 2 kata. Apa itu? Unity in diversity. Catat masing-masing kelas. Tema besarnya adalah unity in diversity. Apa arti unity? Kesah, diversity, keberagaman. Berarti maknanya adalah kesatuan dalam keberagaman. Itu tema besarnya. Kok itu Pak yang diangkat menjadi tema besar? Oke, jika itu pertanyaannya, dengarkan penjelasannya. Sekolah kita adalah sekolah yang beragam. Ya, beragam apa ya? Beragam agama, okay? Beragam budaya, beragam tingkat ekonomi, beragam kecerdasan. 2, sekolah kita adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu sekolah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya buat different ability untuk belajar bersama-sama di kelas-kelas reguler.